teman-teman, saya Steven Fernando dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan presentasikan tentang ujian tengah semester mata kuliah e-bisnis. Saya akan menjawab soal pertama. Media sosial merupakan alat yang sangat efektif untuk meningkatkan engagement dan loyalitas pelanggan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan. Interaksi langsung menggunakan media sosial untuk berinteraksi secara langsung dengan pelanggan, menjawab pertanyaan mereka, dan menanggapi feedback. Interaksi ini menciptakan pengalaman personal yang dapat memperkuat hubungan pelanggan dengan merek. Konten yang menarik membuat konten yang informatif, menghibur, dan relevan dengan kebutuhan atau minat pelanggan. Konten yang berkualitas tinggi dapat mendorong pelanggan untuk berpartisipasi dalam diskusi dan berbagai konten tersebut. Program loyalitas mengintegrasikan program loyalitas dengan media sosial seperti memberikan poin atau hadiah untuk pelanggan yang berinteraksi dengan merek di media sosial dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan. Contohnya penggunaan influencer. Bekerja sama dengan influencer yang memiliki audiens yang sesuai dengan target pasar perusahaan dapat membantu dalam perluas jangkauan dan meningkatkan kredibilitas merek. Analisis data memanfaatkan data dari media sosial untuk memahami perilaku pelanggan dan menyelesaikan strategi pemasaran agar lebih efektif dalam menarik dan mempertahankan pelanggan. Kampanye interaktif melakukan kampanye yang mendorong partisipasi pelanggan seperti konteks atau tantangan yang dapat mereka ikuti di media sosial. Respon cepat menanggapi komentar dan pertanyaan pelanggan dengan cepat menunjukkan bahwa perusahaan peduli dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Contoh perusahaan yang berhasil menggunakan media sosial untuk meningkatkan engagement dan loyalitas pelanggan adalah Gojek. Perusahaan ini sering menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan pelanggan, memberikan update layanan, dan menjalankan kampanye interaktif yang melibatkan komunitas penggunanya. Ini tidak hanya meningkatkan visibilitas merek, tetapi juga memperkuat hubungan pelanggan dengan perusahaan. Soal kedua, peran penting AI dan Big Data dalam memajukan e-bisnis. Yang satu, mengoptimalkan pengalaman konsumen. Kostumisasi pengalaman belanja itu kecerdasan buatan memungkinkan analisis mendalam terhadap data konsumen untuk menciptakan saran produk yang sesuai dengan kebiasaan dan selera mereka, serta memfasilitasi interaksi yang lebih baik melalui chatbot otomatis dan dukungan pelanggan yang tersedia setiap saat. Antisipasi kebutuhan konsumen melalui analisis big data, perusahaan dapat mengidentifikasi pola dan tren yang akan datang, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan stok dan promosi mereka sesuai dengan kebutuhan pasar yang dinamis. Interaksi yang lebih kecerdasan buatan dapat memperkaya cara konsumen berinteraksi dengan platform e-commerce dengan menyediakan antar muka pengguna yang lebih intuitif dan responsif. 2. Meningkatkan efisien operasional. Optimalisasi rantai supply, yaitu big data berkontribusi pada efisien rantai supply dengan memungkinkan prediksi yang lebih akurat mengenai permintaan dan manajemen stok yang lebih baik. Evaluasi sentimen konsumen, yaitu AI memiliki kemampuan untuk mengevaluasi feedback dan review dari konsumen, memberikan insight bagi perusahaan untuk memahami dan merespon sentimen konsumen secara efektif. Keputusan berbasis data. Big data menyediakan insight yang kaya yang mendukung keputusan strategis dan taktis dalam bisnis, mulai dari penempatan harga hingga inovasi produk. Adapun contoh aplikasi praktis dalam industri e-commerce. Personalisasi e-commerce dapat menggunakan AI untuk
personalisasi, seperti yang dilakukan oleh Netflix dalam merekomendasikan film. Dynamic pricing, platform seperti Amazon menggunakan AI untuk menyesuaikan harga secara dinamis berdasarkan berbagai faktor, termasuk permintaan dan persediaan. Smart logistik, AI dapat digunakan untuk mengoptimalkan logistik dan rantai pasokan seperti yang dilakukan oleh Persik di Indonesia dengan sistem operasi berbasis AI mereka. 3. Keamanan siber dalam konteks e-bisnis. Keamanan siber atau cyber security adalah praktik-praktik teknologi dan prosedur yang dirancang untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari ancaman yang berasal dari dunia maya. Dalam konteks e-bisnis, keamanan siber menjadi sangat penting karena semua transaksi dan interaksi dengan pelanggan terjadi secara digital. Ancaman utama yang dihadapi oleh bisnis online antara lain adalah serangan wallmail, serangan DOS, dan peretas serangan ini dapat mengganggu operasional bisnis dan mengancam data pelanggan. Untuk mengatasi ancaman, perusahaan dapat mengambil beberapa langkah sebagai berikut. Menggunakan teknologi Encrypt data memberikan perlindungan dan keamanan data yang lengkap di beberapa perangkat. Membatasi akses ke informasi pelanggan. Hanya karyawan atau sistem yang membutuhkan akses ke data pelanggan yang diberikan akses. Memantau aktivitas jaringan. Mendeteksi aktivitas mencurigakan atau tidak biasa pada sistem mereka. Melakukan audit keamanan secara rutin, yaitu mengevaluasi dan memperbaiki celah keamanan. Melakukan pelatihan keamanan data bagi karyawan, yaitu meningkatkan kesadaran karyawan tentang ancaman keamanan dan cara mencegahnya. Contoh tindakan pencegahan yang diambil oleh perusahaan besar antara lain Google yang menggunakan teknologi enkripsi canggih untuk melindungi data pengguna, dan Amazon yang memiliki tim keamanan siber khusus untuk memantau dan menangani ancaman keamanan. Cukup sekian dari saya, terima kasih.